Selamat pagi para student sekalian. Hari ini kita akan belajar agama, dan pada minggu ini karena minggu depan kita sudah akan ujian, maka hari ini kita akan mereview materi-materi yang akan kita munculkan pada evaluasi minggu depan. Maka untuk itu mari kita awali pembelajaran ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Setiap pagi ketika matahari terbit, kami selalu merasakan kasih-Mu pada kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami akan menyiapkan diri kami, supaya nanti pada saat ujian kami mampu memberikan hasil evaluasi kami, sehingga kami dapat memperoleh nilai yang memuaskan. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, sehingga pembelajaran kami hari ini berguna untuk memperdalam iman kami akan Dikau. Waktu dan segala proses pembelajaran ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, materi pembelajaran kita yang akan kita review itu ada 2 bab. Bab 4 dan bab 5. Bab 4 ini sebenarnya lanjutan dari semester 1 kemarin, ya. Di situ kita sudah evaluasi pada penilaian akhir semester yang bagian A dan B-nya. Dan kita lanjutkan di semester 2 bagian C, D, E. Ini tentang tugas-tugas gereja. Nah, yang kita akan pelajari di PTS ya, semester 2 ini, kita mulai dari martiria, memberi kesaksian, koinonia, membentuk persekutuan, diakonia, melayani. Nah, maka ketiga bagian ini kita akan memberikan rangkuman-rangkuman besarnya. Ya, kita awali mulai dari martiria. Apa itu martir atau kemartiran? Ya, kemartiran. Martir atau kemartiran, ya, berarti orang yang mengetahui atau menyaksikan langsung dengan mata dan kepala sendiri. Pengetahuan ini merupakan pengalaman langsung atau kesaksian langsung. Nah, kemartiran, martir, berarti ini adalah orang yang memberi kesaksian tentang siapa? Ya, kalau yang diberi kesaksian itu adalah tentang kebenaran, maka yang melihat kebenaran itu, dia wajib memberi kesaksian yang sungguh-sungguh, ya, disaksikan oleh mata dan kepalanya sendiri bahwa demikianlah kebenarannya. Walaupun mungkin dengan kebenaran itu nyawa taruhannya. Nah, itu akan kita singgung pada soal review yang berikutnya. Nah, siapa saja para martir, ya, dan apa yang mereka alami? Para martir itu sebenarnya sangat banyak, ya. Tetapi kalau kita lihat sejak Yesus, ya, maka menjadi saksi Kristus, ya, akan menuai banyak resiko. Karena Yesus mengalami kemartiran. Yesus juga wafat, dibunuh karena ketaatannya kepada Bapa. Nah, risiko seperti itu dialami oleh Santo Stefanus, martir pertama, ya, dan para martir atau saksi Kristus lainnya sepanjang segala abad. Nah, mereka ini rela mati daripada mengkhianati imannya. Ada banyak. Ada martir yang dibunuh karena mengantar komuni ke penjara, lalu di tengah jalan, ya, hosti yang dibawa atau komuni yang mau disebut itu mau dicemari. Sang martir tidak mau. Akhirnya dia dibunuh.
Ada juga ya para gadis yang mempertahankan mahkota keperawanannya daripada menjadi budak nafsu. Dan itu adalah kemartiran mereka hingga mereka dibunuh. Nah, jadi para martir sangat banyak dalam gereja kita. Nah, bagaimana menjadi saksi Kristus? Nah, ini lebih terarti. Menjadi saksi Kristus berarti menyampaikan atau menunjukkan apa yang dialami dan diketahuinya tentang Yesus Kristus kepada orang lain. Ingat ya, apa yang dialaminya, apa yang diketahuinya. Maka penyampaian, penghayatan, dan pengalaman akan Yesus itu dapat dilaksanakan melalui apa? Kata-kata, sikap, dan perbuatan nyata. Nah, apa yang dialaminya dari Yesus? Apa yang diketahuinya dari Yesus? Yesus itu murah hati, maka dia wajib juga memberi kesaksian tentang murah hati. Yesus itu pengampun, maka dia juga siap sedia mengampuni sesamanya. Nah, begitulah bisa kita lihat, kita saksikan bagaimana para murid Yesus itu menjadi saksi Yesus sendiri. Bagaimana pandangan gereja tentang kemartiran? Nah, ini tegas-tegas Paus Fransiskus menyatakan bahwa iman tidak bisa dinegosiasi. Gereja kita adalah gereja para martir. Berarti apa? Ada keteguhan, ada ketegasan, ada keyakinan yang tidak bisa ditawar-tawar tentang kebenaran. Kalau gereja mengatakan inilah kebenarannya, nyawa pun berani dikorbankan. Maka kita masih ingat dalam Yohanes 16 ayat 2 apa dikatakan? Ya. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Nah, itu Yohanes tadi. Yang beriman kepada Yesus dibunuh, malah itu dianggap sebagai berbakti kepada Allahnya. Nah, kan ironis seperti itu. Ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini jelaskan apa itu persekutuan. Persekutuan ideal yang pernah ada dalam kehidupan murid Yesus ya, terjadi dalam jemaat perdana. Ini ada Kisah Rasul pasal 2, tapi ada juga yang Kisah Rasul pasal 4. Cara hidup mereka sungguh menjadi inspirasi bagi gereja sepanjang masa. Nah, kita tidak bisa meniru mereka secara harafiah. Ya, tidak bisa kita tiru. Jangan nanti ada yang tiba-tiba pulang rumah lalu pergi menjual harta miliknya. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah kita tiru semangat dasarnya. Kita teladani semangat dasar mereka untuk berbagi, untuk beribadat, untuk betul-betul mendengar pengajaran para rasul. Nah, namanya itu koinonia. Maka koinonia itu bertugas, dia menyatukan, dia mengangkrapkan, ya, dia mengikat tali persaudaraan jemaat, ya, dia menyatukan segala perbedaan. Nah, persekutuan. Maka tidak setiap perkumpulan disebut persekutuan. Tapi gereja adalah persekutuan. Nah, jelaskan tentang diakonia dalam gereja. Diakonia berarti melayani. Melayani sesama adalah tanggung jawab setiap orang Kristiani. Dan ini adalah konsekuensi dari iman. Contoh tindakan Yesus, ya pernah Yesus lakukan sebelum dia ditangkap, sebelum dia menderita. Dia panggil para rasul, dia basuh kaki mereka. Suatu pekerjaan yang paling murahan, yang umumnya dalam budaya Yahudi dilakukan oleh pembantu. Nah, pada zaman sekarang ada pengembangan, ada pelayanan internal, berarti fokus kepada jemaat di dalam gereja, ya jemaat, ya jemaatnya. Dan ada yang eksternal, keluar dia ke seluruh masyarakat, ya. Nah, itu yang bisa kita lihat di
diakonia atau melayani atau pelayanan. Sekarang kita masuk ke bab 5, hubungan gereja dan dunia. Ya, tidak terlalu panjang lagi yang kita bisa singgung di sini. Bagaimana pandangan gereja tentang dunia? Ini dibagi dua saja. Sebelum Konsili Vatikan kedua dan sejak Konsili Vatikan kedua atau sesudah Konsili Vatikan kedua. Sebelum dunia ini dipandang negatif, bahaya, mengganggu keselamatan, jahat, berdosa, jangan bergaul kepada dunia. Dan itu pernah saya jelaskan bahwa ini karena pandangan negatif tentang dunia oleh penafsiran dangkal terhadap beberapa ayat kitab suci. Dan juga pandangan dunia pada saat itu, pandangan manusia tentang dunia. Nah, setelah Konsili Vatikan kedua, ya, pandangannya diubah. Pandangan lebih positif. Dunia ini dilihat sebagai pentas, ya, tempat, ya, sejarah manusia berlangsung. Kalau sejarah manusia berlangsung berarti ada kekalahan, ada kemenangannya, ada kelahiran, ada kematiannya. Ya. Nah, itu yang terjadi. Dan itu yang harus diingat. Sehingga pandangan tentang dunia makin positif. Ya. Dunia ini tempat kita bernaung. Dunia ini tempat kita menjalin persahabatan kepada sesama manusia. Apa usaha gereja membuka diri pada dunia? Nah, ini pernah terjadi bahwa Paus membuka jendela-jendela Vatikan. Ya, buka jendelanya biar angin yang sudah pengap keluar, angin segar masuk. Ini simbol keterbukaan gereja bagi dunia. Manusia dilihat sebagai rekan kerja Tuhan, apapun keterbatasannya. Dan gereja itu dilihat sebagai sakramen keselamatan. Apa itu? Dia adalah garam, dia adalah ragi, dia adalah terang bagi dunia. Ya, garam memberi rasa, ragi membentuk, terang menghalau segala kegelapan. Dan itulah gereja, itulah kita. Maka kalau itu yang terjadi, pandangan kita terhadap dunia makin baik, makin positif. Begitulah, ya, review pembelajaran kita 2 bab. Ini bahannya cukup banyak, ya. Coba didalami, dibaca teks kitab sucinya, dibaca ajaran resmi gerejanya, dan saya yakin pada ujian nanti kamu bisa mengerjakannya dengan maksimal. Maka untuk itu silahkan para muridku sekalian, ya, ambil posisi berdoa, tutup pembelajaran kita ini dengan doa masing-masing di rumah. Tuhan Yesus memberkatimu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.